Saat ini saya sedang berada dalam bus yang membawa saya dari Paris menuju ke Amsterdam. Saya memerlukan masa sekitar 7 jam untuk bisa sampai ke Belanda atau ke Amsterdam. Rasanya sudah sangat tidak sabar untuk melihat negeri yang diberi julukan sebagai negeri bunga tulip dan juga negeri kincir angin. Di sepanjang jalan saya juga sudah bisa menyaksikan berbagai macam kincir angin yang sangat indah. Dan satu hal lagi, Amsterdam atau Belanda dikenali atau dijuluki juga dengan nama negeri basikal karena ramai orang yang menggunakan basikal untuk pergi kemana saja. Welkom in Amsterdam. Hoe gaat het met jou? Goedenavond, nu ben ik in het stadscentrum in Amsterdam. Saya menggunakan bahasa Belanda yang artinya adalah selamat datang di Amsterdam. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Dan saya sekarang sudah berada di pusat kota di Amsterdam. Saya sedikit boleh berbicara bahasa Belanda karena dahulu pernah belajar bahasa Belanda semasa di bangku kuliah atau di university. Baik teman-teman sekalian, saya sangat bahagia sekali karena pada akhirnya setelah menempuh perjalanan yang sangat lama dengan bus, sampai juga saya di Amsterdam. Kalau di London, saya melihat bandar yang sangat sibuk dengan ramai orang. Dan ketika saya menuju ke Paris, saya melihat kota yang sangat romantik. Tapi di Amsterdam, Belanda ini saya melihat terusan atau kanal yang sangat bersih. Ada yang menarik lagi kawan-kawan sekalian. Coba lihat di belakang saya, ini adalah basikal dan banyak sekali basikal yang kita boleh tengok di tempat ini. Teman-teman sekalian, basikal adalah transportasi utama bagi rakyat Belanda. Bukan karena cuaca, karena kalau kita membicarakan mengenai cuaca, apabila musim panas di sini, bahkan panasnya lebih panas daripada di Malaysia atau di Indonesia. Atau apabila musim sejuk atau winter membeku terus-terusan. Dan apabila hujan, hujannya pun tak berhenti-berhenti. Maka mereka menggunakan basikal karena basikal ini telah menjadi budaya bagi rakyat Belanda. Dan kita bisa melihat bahwa pemerintah Belanda menyediakan tempat parkir khas untuk basikal dan juga tempat laluan atau jalan-jalan yang memang khas juga untuk basikal dan traffic light untuk teman-teman pengguna basikal. Dan juga ada transportasi lainnya yang terdapat di Belanda ini yaitu tram. Anda semua boleh berkeliling bandar Amsterdam ini dengan menggunakan tram. Belanda adalah sebuah negara yang terletak di Eropa bagian barat laut dan bersempadan dengan Jerman. Selepas Perang Dunia yang kedua, Islam semakin banyak di benua Eropa, terutama di Belanda. Islam masuk ke Belanda pada abad ke-20. Salah satu community Muslim yang pertama kali datang di Belanda adalah community Muslim Indonesia. Indonesia sendiri merupakan tanah jajahan dari Belanda, sehingga pada saat itu banyak tentara dan juga orang-orang tertentu yang diizinkan untuk belajar di Belanda. Begitu juga dengan Suriname. Suriname pun juga sama merupakan tanah jajahan dari Belanda. Pada tahun 1964, Belanda mengadakan kerjasama bilateral dengan negara-negara seperti Mesir, Maroko, dan juga Tunisia. Sehingga banyak sekali orang-orang yang datang dari negara-negara tersebut untuk bekerja di Belanda, sehingga Islam pun semakin menyebar dengan sangat luas. Sampai hari ini, Islam menjadi salah satu agama yang terbesar di kota Amsterdam, Belanda. Ada sekitar 13% atau 13% Muslim yang hidup di Amsterdam. Sahabat semua, pada mulanya Islam adalah agama yang berkembang di Jazirah Arab. Islam pertama kali diperkenalkan oleh Rasulullah SAW di kota Mekah. Cara Rasulullah SAW untuk mengajarkan atau menyebarkan agama Islam ke seluruh orang-orang adalah dengan cara menaklukkan wilayah-wilayah dan juga dengan mengirim surat kepada raja-raja maupun pembesar-pembesar. Di antaranya adalah Raja Mesir, Yaman, Khorasan, Ethiopia, Persia, dan masih banyak lagi. Rasulullah SAW wafat pada tahun 632 Masehi, kemudian digantikan oleh sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada masa pemerintahan Abu Bakar memerintahkan agar pasukan menaklukkan wilayah-wilayah seperti Persia, Romawi Timur atau Bizantium, dan juga Suriah. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dunia Barat menganggap Umar bin Khattab adalah sang penakluk karena lewat pemerintah dari Khalifah Umar bin Khattab lah kemudian Islam semakin tersebar dengan sangat luas, termasuk juga wilayah Mesir, Syria, Palestina, dan masih banyak lagi. Kemudian Islam terus disebarkan oleh khalifah-khalifah berikutnya, sahabat-sahabat, serta hamba-hamba Allah yang lainnya. Hingga sekarang, Islam tidak hanya menjadi agama di Jazirah Arab, tapi Islam juga menjadi agama di berbagai macam wilayah di seluruh penjuru dunia.
Masihkah ada ruang untukku di tempatmu yang luas? Ku tahu aku. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa bersuku-suku untuk saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Intu Jannah telah membawa saya melihat berbagai macam tempat sahabat semua. Mulai dari Mekah, Madinah, Mesir, Turki, Maroko, Oman, Jordan, Palestina, United Kingdom, Perancis hingga Belanda. Saya melihat berbagai macam keragaman. Keragaman sejatinya adalah alat untuk memajukan sebuah peradaban. Bayangkan, kalau kita tidak pernah mengenal bangsa lain, budaya lain, kebiasaan orang lain, kita bagaikan katak di bawah tempurung, orang yang sama sekali tidak berilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berkenalan kepada yang lain, bukan saling membanggakan bangsa, budaya atau suku atau yang lainnya, karena kebanggaan sebenarnya dilihat dari ketakwaan. Tapi Allah meminta kita untuk saling mengenal satu sama lain agar mendapatkan kebaikan dari orang lain, mendapatkan inspirasi dari orang lain. Ketika saya mengembara ke berbagai macam tempat, saya mulai menyadari bahwa berbagai macam hamba Allah dimanapun mereka berada, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, mereka berlomba-lomba untuk mencapai derajat takwa, dan mereka berlomba-lomba intu jannah, menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala.